Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya ya. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan asuransi ya. Asuransi terkait KPR. Jadi teman-teman yang mengajukan KPR, kredit kepemilikan rumah, itu biasanya disertai dengan asuransi ya, baik asuransi jiwa maupun asuransi kebakaran. Nah, bagaimana kalau ternyata kita bisa melunasi lebih cepat dari waktunya gitu ya. Misalkan nih jangka waktu KPR teman-teman 10 tahun atau 15 tahun atau lebih, tapi teman-teman bisa melunasi dalam jangka waktu 5 tahun atau 7 tahun gitu. Intinya lebih cepat dari waktunya. Terus asuransinya gimana? Bisa dicairkan teman-teman. Atas sisa asuransi masih ada sisa, itu bisa dicairkan. Nah, gimana caranya? Simak video berikutnya. Iya teman-teman, bagaimana sih step untuk mencairkan asuransi ya? Step pertama teman-teman datang ke bank ya. Nah ini seperti saya lagi ada di bank BTN nih teman-teman. Nah, wih sini ada bubur ayam enak banget nih, rame ngantri teman-teman. Bank BTN sini ya, mantap nih. Nah ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau sudah datang ke bank, misalkan nih teman-teman sudah melakukan pelunasan, maka teman-teman 3 hari setelah melakukan pelunasan teman-teman akan dikasih berkas-berkas hard copy yang menjadi hak teman-teman seperti sertifikat, IMB, termasuk asuransi ya. Nah ini saya kasih contoh asuransi tuh ada tulisannya yang huruf angka 7 ya, meninggal dunia gitu ya. Ini berarti asuransi jiwa ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Itu tulisan yang kanannya selain yang tulisan meninggal dunia saya ini ya, saya coret ya biar nggak kelihatan ya. Ya ada dua asuransi secara umum ya untuk KPR ini, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Jadi asuransi jiwa nih ketika teman-teman misalkan meninggal nih, mudah-mudahan sehat selalu ya. Tapi kalau seandainya meninggal, maka hutang teman-teman tidak akan jatuh ke pewarisnya. Jadi tidak usah dilanjutkan hutangnya. Jadi hutangnya akan ditanggung oleh asuransi dan sisa hutang dianggap lunas gitu teman-teman. Itulah fungsi dari asuransi jiwa. Tapi kalau teman-teman ternyata sehat terus dan bisa melunasi lebih cepat, maka sisa premi, sisa hasil uang asuransi yang teman-teman bayarkan tuh bisa dikembalikan teman-teman. Tapi tentu saja nggak semuanya ya, semua ada perhitungan-perhitungannya ya teman-teman. Tapi lumayan nih bisa untuk beli HP gitu ya. Contohnya misalkan kalau premi asuransi yang teman-teman bayarkan tuh misalkan 1,5 juta gitu. Nah teman-teman misalkan jangka waktu 10 tahun misalkan ya. Nah 5 tahun udah lunas tuh, berarti kan cuma setengah ya, kemungkinan teman-teman bisa dapat balik asuransinya sekitar mungkin 700 ribuan gitu ya. Tapi lebih detailnya teman-teman bisa tanya langsung nanti ke bagian asuransinya gitu ya. Nah itu asuransi jiwa. Nah bagaimana dengan asuransi kebakaran? Nah ini teman-teman bisa lihat angka 9-nya nih, kebakaran tulisannya ya. Jadi ini asuransi kebakaran. Nah dulu ya teman-teman, saya nggak tahu kenapa sekarang nggak bisa. Dulu tuh bisa balik juga nih untuk asuransi kebakarannya. Tapi sekarang ini udah nggak bisa ya. Jadi yang hanya dikembalikan adalah asuransi jiwanya saja. Sedangkan asuransi kebakarannya nggak bisa dikembalikan. Berarti kalau teman-teman misalkan ada hutang dalam jangka waktu 10 tahun gitu misalnya. Terus teman-teman dalam jangka waktu 5 tahun sudah bisa melunasi, maka sisa 5 tahun nggak bisa dikembalikan tapi tetap di cover. Jadi kalau seandainya rumah teman-teman kebakaran, mudah-mudahan enggak ya, namanya asuransi ya, maka masih bisa di cover oleh asuransi itu sampai dalam jangka waktu 10 tahun walaupun teman-teman udah lunas lebih dulu gitu ya. Tapi tentu saja jumlah yang tertanggung ya tergantung dari nilai yang disepakati di awal. Tuh ada tulisannya, teman-teman baca saja tuh asuransi dari teman-teman ya, beda-beda nilainya gitu ya teman-teman kurang lebih. Jadi teman-teman yang sudah melakukan pelunasan yang lebih cepat dari waktunya, teman-teman langsung aja tuh klaim minta pengembalian asuransinya ya. Kan lumayan tuh, bisa untuk beli HP lah berapa ratus ribu tadi, kalau contohnya 700 ribu bisa untuk beli HP second lah misalnya gitu ya. Ya, dan sekarang saya nggak tahu kenapa jarang dikasih tahu gitu teman-teman. Kalau dulu mungkin dikasih tahu, kalau sekarang mungkin tergantung orangnya juga ya. Ada yang dikasih tahu, ada yang enggak. Jadi kita sendiri yang harus ingat, oh saya udah lunas dipercepat nih asuransinya sih, pengen balikin dong gitu. Jadi kalau nggak diingetin sama loan service-nya, kita sendiri yang minta biar bisa balik gitu ya teman-teman. Siapa tahu lupa dianya gitu. Nah, jadi terus step-stepnya bagaimana nih proses pengajuannya? Nah, seperti yang tadi saya bilang, jadi teman-teman datang saja ke bank, lalu lakukan pelunasan. Setelah lakukan pelunasan, biasanya H+3 setelah pelunasan, teman-teman boleh mengambil dokumen-dokumen yang
hak teman-teman seperti sertifikat, IMB, dan asuransi ini. Nah, begitu teman-teman dapat asuransi ini langsung minta saya pengen pengembalian asuransi. Nah, langsung akan dikerjakan hari itu juga, tapi pengembaliannya tidak hari itu juga ya. Biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulanan tuh teman-teman. Nanti akan langsung ditransfer uang sisa asuransi ini ke rekening teman-teman. Dalam kasus ini kalau BTN ya teman-teman akan dikembalikan ke rekening BTN teman-teman sebelumnya. Mungkin sekian aja informasi dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Tolong bantu klik subscribe. Terima kasih.